Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hidup ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Ya. Tidak ada karena Tuhan memberi kita kesempatan. Kalau tadi dibilang saya kurang sehat, ya memang betul. Tapi saya merasa bahwa kekuatan ini datang dari Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu saya ya di dada. Apa sakit itu? Kenapa? Saya pergi ke dokter, tapi ternyata bahwa tanpa dokter bukan kita juga ya, saudara juga menggunakan perlu nggak masalah. Tapi saya nggak pergi ya, kita tahu bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Amin. Saya ada tadi pagi saya tidur saja. Nanti biar itu kekuatan dari saya bangun Baik, mari saudara kita membuka kitab kita dalam Injil Lukas. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Kita membaca di ayat yang ke-16 sampai 18. Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang tidak ada padanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam 3 ayat ini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang pelita. Ya. Jadi pelita ini sebagai sebuah perumpamaan yang menggambarkan tentang sesuatu yang ada dalam diri kita yang harus ditampilkan. Ya, Firman Tuhan ini tidak sedang membahas tentang teknis atau sesuatu yang berkaitan dengan pelita atau cahaya, tetapi membicarakan tentang bahwa pelita itu harus membuat ruangan menjadi terang dan orang bisa melihat cahayanya. Ya, saudara-saudara, ini perumpamaan tentang pelita ini kita memahami bahwa Alkitab ini tulis pada masa itu di mana penerangan di malam hari hanya bisa dilakukan melalui pelita. Ya, beda dengan zaman sekarang kita menggunakan penerangan lampu listrik. Ya, kalau pelita sudah jadul, tapi masih tetap berguna ketika lampu listrik padam, PLN mati, maka kita masih menggunakan lilin jenisnya. Ya, tapi itu saudara-saudara bahwa pelita ini harus ditempatkan di atas kaki dian, bukan supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Di sini dinyatakan tentang fungsi daripada pelita itu, bahwa pelita ini berfungsi untuk menerangi. Tetapi disebutkan bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Mengapa kalimat ini dinyatakan oleh Tuhan membicarakan tentang pelita? Jadi kalau sesuatu hal yang aneh kalau seandainya ada orang memiliki pelita dinyalakan di satu malam, kemudian ditaruhnya ditutupi dengan tempayan atau di bawah tempat tidur. Ya. Cara mengenai pelita yang ditaruh ditutupi dengan tempayan mungkin masih bisa dilakukan oleh orang-orang yang klasik atau orang-orang yang suka seni. Ya.
sebagai sesuatu yang antik lah gitu ya. Karena ada orang yang membuat penerangan tidak langsung lampu kelihatan gitu ya, hanya cuma berkas-berkasnya. Tapi itu sesuatu yang antik. Tapi tidaklah hal yang cocok ya. Fungsi penerangan itu semestinya ditaruh di atas kaki tiang supaya cahayanya maksimal menerangi ruangan. Nah, apa maksud daripada Yesus menyatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita memahami bahwa kehidupan kita adalah orang-orang yang sedang memancarkan satu cahaya, atau kita adalah orang-orang yang memiliki pelita. Kalau dalam kesempatan yang lain, Yesus pernah menyampaikan di dalam sebuah khotbah di atas bukit, Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kita adalah orang yang harus mampu memberikan cahaya penerangan bagi orang lain, dan kalau mungkin kepada banyak orang. Ya, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, mengapa Tuhan menyatakan diri kita adalah sebagai terang, atau dalam perumpamaan yang kita baca sebagai pelita? Di dalam kitab Yesaya, saudara-saudara, kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-60. Saya bacakan buat kita semua. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 mulai ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Alasan mengapa kita harus menyatakan terang di tengah dunia, karena ayat yang kedua, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi dunia ini gelap. Bukan gelap karena malam hari tidak ada matahari, tetapi dunia ini sedang dalam keadaan tidak ada kemuliaan Tuhan oleh karena kegelapan dosa. Ya, kita tahu bahwa ketika iblis dijatuhkan ke bumi, kemudian menghasut manusia untuk melawan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada kebenaran pada diri manusia. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada kemuliaan. Dan dunia ini benar-benar di dalam kuasa kegelapan. Ya, makanya di dalam kitab Efesus, Paulus pernah mengatakan, jadilah kamu kuat, karena peperangan kita bukan melawan darah daging, tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara, ya, penghulu-penghulu dunia. Ya, ini dunia dalam keadaan gelap. Maka saudara saya harus menampilkan terang Tuhan di tengah dunia. Ya. Nah, disebutkan di Injil Lukas tadi bahwa tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki tiang supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah menerima Yesus di dalam dirinya, maka orang itu tidak ada lagi hidup dalam kegelapan. Paulus mengatakan, kamu sudah tidak ada dalam kegelapan, tapi kamu telah ada di dalam terang. Ya, kamu telah beralih, ya, dalam kitab Petrus, kamu telah beralih dari dunia yang gelap ini kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara saya ketika sudah percaya menerima Kristus, maka kita sudah telah menerima terang Tuhan dan kita juga menampilkan terang. Tetapi masalahnya, saudara, tidak semua orang yang telah menerima Yesus atau orang-orang yang telah percaya benar-benar telah menunjukkan terang itu. Tidak semua mereka menunjukkan kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini yang menyebutkan bahwa pelita itu harus ditempatkan di atas kaki tiang, bukan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur. Mengapa? Karena ada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan,
yang telah menerima Tuhan dalam hidupnya sehingga dia telah memiliki terang, tapi terang Tuhan yang dalam hidupnya tidak difungsikan. Dia telah menerima kebaikan, dia telah menerima kemuliaan, dia telah menerima kebenaran dari Tuhan yang dan terang itu, tapi ketika hal tersebut tidak dinyatakan keluar. Ya, seringkali kita tidak menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Yang seharusnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita juga harus baik kepada orang lain. Ya, seringkali kita juga tidak menyatakan kebenaran. Ya, padahal Tuhan sudah membenarkan diri kita menjadi orang-orang benar, tapi kita tidak lagi menunjukkan kebenaran kemuliaan Tuhan. Yang ada kehidupan kita telah ditutupi oleh disebutkan tempayan atau tempat tidur. Nah, baik, dua hal ini gambar tentang apa? Disebutkan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita menemukan tentang fungsi daripada tempayan. Tempayan itu berguna untuk menaruh sesuatu yang berguna untuk kehidupan manusia hari-hari. Kalau di dalam kitab Injil kita menemukan bagaimana ketika Tuhan Yesus diundang dalam sebuah perkawinan di Kana, ada tempayan-tempayan yang kosong. Kemudian Tuhan berkata, isi dengan air. Ya, tempayan yang pertama ini diisi dengan air. Ya, berguna untuk diisi dengan air. Air itu bukan diisi. Kemudian kalau kita menemukan kata tempayan yang lain dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang janda ya, yang sudah tidak punya makanan, tinggal sedikit saja tepung dalam tempayan tepung. Ya, dan dia berkata, aku cuma punya tepung sedikit dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Tempayan ini difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan tepung. Tepung ini bahan untuk membuat roti. Katakanlah dua hal ini sudah cukup memahami bahwa tempayan itu adalah berbicara tentang makan dan minum. Ya, nah, seringkali oleh karena alasan tempayan, ya, cahaya kita tidak terpancarkan. Ya, oleh karena orang membuat sebuah kesibukan dengan pekerjaan ya, untuk mendapatkan penghasilan, tentunya ya, pada akhirnya untuk kebutuhan soal makan dan minum, seringkali akhirnya pelita itu tidak berfungsi. Ya, begitu saja, cari duit, cari kebutuhan harian, sehingga hal itu tidak ada gunanya. Tidak salah, saudara, memang setiap manusia dalam hidup di dunia yang fana ini kita semua butuh makan dan minum. Tetapi jangan sampai pelita itu tidak berfungsi. Ya, oleh karena kita lebih fokus kepada soal makan dan minum. Ya, kan tidak jarang ya, saya pernah ingatkan ya seorang yang sekarang sudah meninggal ya. Pak, ayo cari Tuhan dong. Ya nantilah gitu. Cari Tuhan. Nanti bilang 6 hari kita bekerja, 1 hari cari Tuhan. Tapi dia habiskan 7 hari dalam seminggu. Ya, saya ingetinlah. Terus saya ingetin saudara. Artinya ya, yang penting sudah ingetin. Artinya sudah lewat. Ya. Tapi sayang sekali, saudara saya kita butuh makan dan minum. Tapi saudara tempatkan kebenaran yang sudah menyatakan buat kita kemuliaan ya, dan kebaikan Tuhan lebih dari soal makan. Kalau Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-8, carilah dalam kerajaan Allah serta kebenarannya. Kebenaran bicara mengenai pelita. Nah, maka semuanya akan ditambahkan. Karena sebelum ayat itu Yesus berkata demikian, Yesus berkata dalam pasal 6 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum. Sungguhnya Bapa di sorga tahu bahwa kita membutuhkan. Lihat burung di udara yang tidak pernah mengumpulkan makanan dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Bapa. Tidak ada satu ekor pun yang jatuh tanpa seizin Allah. Ya. Apalagi kita orang percaya yang telah menerima kebaikan, ya, kebaikan, menerima kemurahan Tuhan. Ya, masakan kita
ditinggalkan, tidak mungkin. Kalau burung di udara atau binatang-binatang di padang digandani ya, dipelihara oleh Tuhan, masa akan kita tinggal? Makanya Tuhan mengatakan, carilah dahulu. Ya, ini memang membutuhkan iman, keyakinan bahwa Allah itu sanggup. Saya berkata ini sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya mengimbau saudara-saudara, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti pelihara. Ya, saudara cari uang, kalau nggak cari nanti nggak dapet. Itu kan keyakinan, ya. Oh, memang nyata kalau nggak cari memang nggak dapat, ya betul. Tapi perkataan firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi. Bahwa waktu kita mendahulukan Tuhan, Tuhan juga akan mendahulukan kita. Oh, ya. Sebelum saya mengatakan ini, saya sudah menerapkan dalam hidup saya. Ya. Saya seperti saudara, dulu saya seorang pekerja. Saya tahu bahwa dalam pekerjaan ada hasil. Ya. Berapa kali ketika saya diminta untuk lembur di setiap hari Minggu, saya waktu untuk kali pertama saya pernah ikutin 1 atau 2 kali, saya lupa. Tapi habis itu saya tidak pernah, saya tolak. Ya. Dia bilang kalau lembur nanti dapetin tambahannya itu lebih banyak. Oh, tidak. Ya. Saya lebih memilih untuk saya mentaati Tuhan. Ya, kalau saya lembur kan saya dapetin tambahan, saudara. Tapi saya lebih memilih saya cari Tuhan, dan saya juga melayani waktu itu sekolah minggu. Kalau saya beli sekolah minggu, saya harus tambah keluarin ongkos lagi. Saya harus untuk kendaraan, kadang sesekali harus pakai taksi, ya, waktu zaman dulu biayanya besar, ya. Ada pengeluaran lagi malah, ya. Tapi saya tidak pernah kekurangan. Dalam pekerjaan itu saya tidak pernah tidak pernah dikeluarkan, justru ketika saya harus sekolah Alkitab, saya ditahan-tahan jangan keluar, ya. Saya nggak pernah ada masalah dengan tempat saya bekerja. Nah, justru saya diberkati dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya dahulukan Tuhan. Biarlah pelita kita tetap menyala, jangan ditutupi oleh tempayan, ya. Jangan gara-gara soal makan dan minum kita nggak cari Tuhan. Jangan, saudara, Tuhan adalah segala-galanya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah membuat kita ada. Saya sampaikan sama saudara, hidup ini bukan soal karena makan. Karena Tuhan. Ya, karena memang kita dilahirkan ke dunia ini, ya, bukan oleh karena kemauan orang tua kita. Memang mereka menikah, ya, kemudian mereka mengandung, kata-kata itu. Tapi bukan karena mereka alasan mereka. Kita tahu bahwa karena Tuhan kita dilahirkan. Ya, Tuhanlah yang menjadikan kita, karena Alkitab katakan dalam Mazmur 139, di dalam rahim seorang ibu kita ini ditenun oleh Tuhan. Jadi bukan ibu itu yang membuat dia kita dilahirkan. Tangan Tuhanlah yang menenun kita, yang membentuk kita. Ya, kami dialah yang melahirkan kita ada karena Tuhan. Makanya kita dahulukan Tuhan. Ya, pada waktu Yesus puasa 40 hari 40 malam dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, iblis takut. Ya, kalau memang kau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roh. Tetapi apa jadi? Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roh, tapi manusia hidup oleh karena perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Allah itulah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Ya, bukan karena soal makan dan minum. Kita harus tahu, saudara, tetapi kalau dunia ini ya tidak mampu memberikan kepada kita makan dan minum, Allah sanggup memberikan kita. Amin. Ya. Apa buktinya? Bukti dalam Alkitab. Ya. Karena referensi ini adalah Alkitab. Pada waktu Musa membawa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dalam sepanjang perjalanan melewati padang gurun, padang belantara, tempat-tempat yang tandus. Di sana tidak ada makanan. Ya. Oh, kalau seandainya mereka bisa makan buah-buahan, korma atau apa saja, tidak pernah mencukupi untuk sekian banyak orang Israel. Ya, karena dunia ini tidak sanggup memberi, maka Allah yang memberikan makanan. Ya, tempayan ini bisa soal makanan, jangan sampai kita tidak lagi percaya. Ya,
Pada waktu seorang janda sudah tidak punya makanan lagi, hanya tepung itu terakhir. Tapi Nabi itu berkata, asal engkau menuruti, buatkan kepadaku roti, nanti buatlah untukmu dan anakmu. Sesungguhnya firman Tuhan, ya, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak tidak akan pernah berkurang. Ini pekerjaan keajaiban daripada Tuhan. Ya. Kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, ya, Tuhan sanggup mendatangkan. Ya, bagi kami hal seperti ini sudah terjadi. Allah itu sanggup memberikan kepada kami apa yang tidak ada, ini jadi ada. Ya. Tapi memang biasanya ini terjadi haruslah dilandasi bahwa kesanggupan itu datang daripada Allah yang sanggup memeliharakan ini. Bagi orang-orang percaya yang tidak hampir ya, yang saya ketahui ya saudara, bahwa tidak ada orang percaya yang mati kelaparan. Kalau mati kekenyangan mah banyak. Gara-gara banyak makanan atau tidak bisa dikendalikan soal makan, malah mati gitu ya, mati. Tapi soal kelaparan tidak. Ya, karena Daud pernah mengatakan dari sejak aku muda sampai aku tua, ya, tidak pernah ditinggalkan orang benar itu. Singa-singa muda meranak kelaparannya, tapi orang benar tidak pernah ditinggalkan. Ya. Allah sanggup memberikan kepada kita soal makan. Itu sebabnya saudara, kita harus menyemak, jangan ditutupi oleh tempayan. Jangan terlalu fokus sama tempayan, makan dan minum kepada Tuhan. Kan Allah juga berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Dalam kalimat ini bukan berarti bahwa kita kemudian tidak berpikir soal tempayan, soal makan dan ini. Bukan saudara, tapi mana yang didahulukan? Didahulukan nanti mana yang dikedepankan? Yang belakang belum dilakukan, tapi dikedepankan mana? Gitu. Ya, Paulus juga mengatakan kalau engkau tidak bekerja, jangan kau makan. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu, tidak pantas kamu memiliki kehidupan, karena kehidupan juga harus bekerja. Kehidupan juga harus menghasilkan sesuatu. Tapi sekali lagi, pelita itu harus ditempatkan di atas kaki dia. Yang kedua, dikatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Nah, yang pertama, yang kedua, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Nah, tempat tidur ini arti tentang kenyamanan hidup atau tempat di mana kita istirahat. Kalau yang pertama adalah tentang ini tentang aktivitas kita bekerja untuk mendapatkan makanan, gitu ya. Tapi yang kedua adalah istirahat, ya, kenyamanan. Ya. Jadi dalam hal ini, saudara, anak-anak jangan pikir berarti yang pertama soal tempayan ini firman Tuhan khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau mereka yang sudah kerja ya. Nah, kalau sama firman Tuhan itu untuk semua anak-anak ya, mereka juga dipersiapkan untuk berpikir soal tempayan. Anak masih sekolah lagi sudah berpikir soal tempayan. Anak-anak sekolah bukan cuma segera ngisi waktu mereka belajar ke sekolah, pulang dapetin nilai bagus atau enggak, yang penting datang ke sekolah enggak. Tapi anak itu bisa untuk dapetin nilai bagus, ya. Anak ini juga akan berguna untuk dia akan melanjutkan studi berikutnya atau melamar kerja, gitu ya. Kira-kira gitu. Dan pekerjaan dari seorang anak-anak ya, yang masih usia sekolah yaitu pekerjaan belajar ya. Dan dia sudah mempersiapkan diri untuk soal tempayan. Nah, ya. Jadi tempayannya dia adalah yaitu buku-buku tulis dan dia belajar seperti itu. Jangan akan ada begitu karena sekolah tidak mencari Tuhan, karena pekerjaan sudah jauh dari Tuhan. Ini berbahaya karena pelita itu bisa menjadi. Saudara, saya harus membuat matinya apa namanya pelita yang menyala kemudian menjadi padam itu tidak langsung seketika memang begitu, tapi secara alami adalah ketika minyak ya mulai berkurang dan apinya habis, maka api itu akan mulai surut padam lama-lama pelan-pelan dan minyak itu berbicara tentang Roh Kudus yang ada dalam hidup kita.
Makanya hubungan kita dengan Tuhan harus tetap terjaga, ya, dengan kita datang kepada Tuhan supaya kita beroleh kekuatan baru, kita diurapi, ya, kita boleh semangat, ya. Paulus mengatakan gini, biarlah rohku menyala-nyala, ya, rohku menyala berkobar-kobar. Ini bicara mengenai hidup kita adalah bicara tentang roh kita menyala, ya. Jangan ditutupi dengan tempat tidur, gara-gara karena kenyamanan hidup, ya, istirahat, atau juga bisa bicara soal suami istri di tempat tidur, sehingga pelita itu tidak lagi menyala. Cukup banyak, ya, gara-gara menikah, ya, akhirnya pelita itu sudah tidak lagi menyala. Menikah dengan orang yang tidak punya terang. Paulus kan mengatakan bahwa terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Akhirnya orang itu tidak lagi menyala oleh karena tempat tidur. Kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa terang daripada Tuhan harus tetap menyala, sehingga seorang anak Tuhan yang punya terang, maka haruslah dia punya pasangan yang seimbang di dalam terang dengan terang. Itu sudah hal yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara, bicara mengenai tempat tidur atau bicara mengenai tempayan yang bisa membuat pelita itu tidak menyala, ternyata Tuhan Yesus juga pernah menyinggung. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal 24. Yang sudah menemukan boleh membacanya di ayat 37-38. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam perang. Yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Disebutkan pada zaman Nuh ada air bah datang. Ternyata mereka-mereka yang ditenggelamkan oleh air bah tersebut adalah mereka yang hidupnya hanya berpikir soal makan dan minum, kawin dan mengawin. Pelita mereka telah menjadi padam karena ditutupi dengan tempayan dan tempat tidur. Tidak ditaruh di atas hati. Ya. Saudara saya, ini sebagai sebuah peringatan, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Saudara saya, kita butuh soal makan dan minum, kita butuh kenyamanan, ya, anak-anak yang butuh keluarga butuh, ya, mereka menikah, tapi perhatikan bahwa menikah itu harus diperhatikan tetap menyala. Ya. Baik, kita melihat tentang pelita yang harus menyala ini. Pelita itu adalah gambar tentang apa? Mari kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama dalam Yesaya 58. Sehingga kita mengerti apa kewajiban kita. Saya tidak menyampaikan untuk waktu sekarang ini tentang hak-hak kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa tanpa kita mendengar tentang apa hak kita, ternyata bahwa Bapa adalah Allah yang sangat mengasihi kita, ya. Kita diberikan hak yang sangat istimewa diperhatikan oleh Tuhan. Tapi kita tidak boleh melupakan tentang kewajiban kita untuk kita menunjukkan terang itu. Ya. Baik, kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8. Yang pertama, Yesaya 58 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, terangmu akan merekah, ya, akan keluar seperti fajar. Ya, saudara saya, kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, ternyata kita harus menunjukkan
terang itu sebagai sebuah kebenaran di mana orang harus melihat kalau hidup kita adalah hidup dalam kebenaran. Ya. Orang yang hidupnya dalam kesalahan atau berbuat salah tidak mau terus terang. Mereka suka dalam kegelapan. Mana ada orang yang mau mencuri, dia mau terang-terangan, atau adakah orang yang berbuat dosa, dia mau tunjukkan kepada banyak orang tentang dosa-dosanya. Mereka akan menutup. Ya. Karena kesalahan, keberdosan itulah dunia di dalam kegelapan. Tapi saudara saya orang-orang yang telah dibenarkan, maka kita adalah orang-orang yang telah hidup dalam terang, supaya terang itu dinyatakan atau kebenaran itu dinyatakan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Ya. Kemudian yang kedua di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Ya. Wahyu 2 ayat yang 4 dikatakan begini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya. Jadi kaki tian itu yang harusnya ditempatkan pada tempatnya. Kemudian ditaruh di atasnya itu kaki pelita. Tapi karena pelita itu telah padam, jadi sudah tidak berguna, atau pelita itu tidak ditaruh di kaki tian, taruhnya di bawah tempayan atau tempat tidur, maka saya katakan aku akan mengambil kaki tian. Ya, kaki tian itu akan diambil. Sehingga kalau kaki tian itu diambil, dikatakan berikutnya ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, ya. Orang yang hidup di dalam kegelapan suka di dalam dosa, suka dosa. Ya, orang yang hidup dosa, orang yang hidup dalam dosa jelas mereka adalah orang yang hidup tidak ada kasih. Ternyata bicara mengenai pelita cahaya, yang pertama adalah itu gambaran tentang kebenaran, yang kedua adalah tentang kasih. Ya. Kasih itu akan memancar orang melihat bahwa kita memiliki kasih. Saudara-saudara, bicara mengenai jemaat yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu pasal 2 ini adalah jemaat yang ada di sekitar Turki yang sekarang. Kasihan sekali ya, saudara. Dunia ada sebuah Tuhan yang ada tinggal di tanah, tetapi oleh karena mereka meninggalkan kasih yang semula, sehingga kaki dia diambil. Karena sampai kegelapan itu menggelapkan hidup ya. Kita harus tetap hidup di dalam kasih. Masalahnya oleh karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi, mengapa kita tidak menyatakan juga kasih itu kepada orang lain? Ya, jangan kita egois, kasih Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Kita nikmati untuk diri sendiri, kita tutupi dengan gampang. Kita nikmati untuk diri sendiri, kita nikmati di bawah tempat tidur. Tapi harus ditaruh di atas kaki dia, supaya orang yang masuk dalam rumah itu bisa melihat cahayanya. Kasih itu harus nampak sehingga orang bisa merasakan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita buka dalam Injil Matius pasal yang kelima di ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang yang ketiga ini adalah berbicara mengenai perbuatan baik. Tuhan sudah baik untuk hidup kita. Mengapa kita tidak mau berbagi kebaikan itu kepada orang lain? Ya. Kalau tidak, maka terang kita akan menjadi gelap. Tapi puji Tuhan, ketika firman Tuhan didengar oleh setiap telinga, ya, kita harus percaya tentang hukum Tuhan. Yesus pernah mengatakan begini, ya, bahwa sumbu yang sudah nyalanya tidak akan dipadamkan. Saudara harus mengerti tentang bagaimana Allah bekerja atas setiap orang-orang yang percaya. Ketika firman didengar,
mungkin ya pelita kita masih menyala tapi sudah mulai redup. Ketika firman Tuhan masih kita dengar pertanda bahwa pelita kita akan dapat dinyalakan lagi ketika kita meresponi untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, kita melakukan perbuatan yang baik. Tetapi kalau tidak juga, maka benar-benar pelita itu padam. Kalau di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa pelita orang berdosa, pelita orang fasik akan padam. Dan kalau bicara mengenai padam, bicara mengenai gelap, maka orang itu ada dalam kuasa kegelapan. Siapa penguasa kegelapan? Iblis. Apa yang bisa dilakukan di dalam kegelapan? Tidak bisa berbuat apa. Ya, makanya saudara-saudara, kalau kita ingin boleh hidup di dalam kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita harus menampakkan terang. Ya, karena memang itu adalah kewajiban atau tugas yang memang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita mewakili Tuhan untuk menerangi dunia ini. Ya, kalau pelita cuma satu hanya bisa menerangi dalam ruangan di rumah saja, dalam perumpamaan Alkitab ini ya. Tapi ketika terang itu mungkin disatukan, itu akan menghasilkan sebuah cahaya yang lebih kuat. Sehingga Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, gereja harus tampil bagi dunia ini sebagai terang yang menerangi kegelapan. Ya, kalau semua itu terjadi, maka betapa kemuliaan Tuhan akan nampak dalam hidup kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan ini. Sesungguhnya kasih Tuhan itu besar untuk kita. Ya, Tuhan ingin supaya identitas kita nyata. Ya, bahwa kita adalah pembawa terang. Ya, kasih Tuhan sudah besar dalam hidup kita. Ketika kita mau berbagi kebenaran, kita berbagi kasih, kita berbagi perbuatan baik, sesungguhnya kita juga sedang menimbun sesuatu yang baik untuk diri kita. Karena hukum tabur tuai, ketika kita berbuat baik, kita juga akan menuai yang baik. Kita menabur kasih, kita juga menuai kasih Allah yang berlimpah. Demikianlah ya saudara, mari taburkan, mari kita cahayakan ya, fungsikanlah terang itu pada tempatnya di atas kasih kita. Dan kita menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kasih-Ku dan terang bagi jalan-Ku. Nanti dengan kasih Kristus Bapa kita sampai Mari kita bangkit berdiri. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, firman-Mu kita baca. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Firman-Mu kita lagi mendapatkan status yang baru ketika kita percaya kepada Yesus. Kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi manusia baru, manusia yang tadinya kehidupan kita sebelum terima Yesus, status kita sebagai orang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada
kepada Tuhan dan dilahirkan kembali oleh firman Allah dan Roh Kudus, hidup kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang benar harus selalu berjalan di dalam terang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, perjalanan iman kita di dalam dunia yang sudah digelapkan oleh dosa, masuk kepada terang Allah yang ajaib. Kita melihat peristiwa-peristiwa, perkara-perkara, mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan sedang siapkan bagi kita di tahun 2024 ini. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan segenap hati. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Musik kita melantunkan. Saudaraku yang kekasih, ketika pemazmur merenungkan betapa baiknya Tuhan, Dia menciptakan ini lagu merupakan satu komitmen dengan Tuhan. Dia tidak takut di dalam kegelapan yang ada di tahun 2024 ini. Dia percaya terang Tuhan bersama dengan dia. Mujizat pertolongan Tuhan tetap bersama dengan kita. Sepanjang kita tetap berkomitmen, aku akan berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita nyanyi dengan setengah suara. Renungkan ayat ini. Aminkan kebenaran. Kata-kata pernyataan dari pemazmur tentang betapa pentingnya orang percaya harus hidup berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. 700 tahun yang lampau, 700 tahun sebelum Kristus datang, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, dunia pada waktu itu semakin gelap. Dan Tuhan mau Israel sebagai terang Tuhan satu-satunya di dalam dunia ini harus bangkit. Terang Tuhan tampil. Mereka harus tampil bersinar, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi orang yang belum di dalam Tuhan. Bandingkan sudah 2000 lewat tahun yang lalu, Tuhan bilang kita. Haleluya, Yesus Tuhan baik. Mari kita mau berjalan dalam terang Tuhan, saudara. Sebab banyak firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Bukan manusia, bukan siapa-siapa. Firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita, keperluan hidup kita, pendidikan anak-anak kita, rumah tangga kita. Kita nyanyi setengah suara dengan jemaat. Haleluya. Tuhan, kita bagi bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku
firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tergantung kepada batu-batu dosa yang membuat kami akan jatuh, Tuhan, sehingga terang-Mu tidak nampak. Terima kasih kebenaran firman Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Tahun 2024 semakin gelap, kamilah yang menjadi penerang di tengah kegelapan dunia ini, sehingga orang yang tidak mengalami terang, mereka akan datang kepada terang Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman. Tuhan, Roh Kudus memampukan kami menjadi terang-Mu, Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan dipermuliakan. Boleh menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan apapun yang mereka alami. Sehingga Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada di tengah keluarga kami yang masih mengalami kegelapan, tetangga sekitar kami, saudara-saudara kami yang masih belum di dalam terang Tuhan. Pakailah kami, Tuhan, sebab Engkau yang berjanji setia adanya. Ketika kami menampilkan terang Tuhan, maka nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kami. Ajar kami tidak mencuri kemuliaan-Mu untuk merasa bangga boleh menjadi terang, tapi Roh Kudus menyadarkan kami oleh kemudahan-Mu kami boleh menjadi terang, Tuhan, sehingga nama Bapa di surga yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami menjadi terang Tuhan di tahun 2024 yang semakin gelap itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita kami tetap berdoa, hamba-Mu yang sudah Kau pakai. Jadi saluran berkat-Mu dengan pekerjaan Tuhan di sore hari ini. Kami percaya Tuhan pakai semakin indah, semakin manis di tangan Tuhan. Ada banyak singkapan-singkapan dari Roh Kudus tentang kebenaran firman-Mu yang Kau akan pakai bagi kepada hamba-Mu. Mulai di tengah keluarga terlebih jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya. Amin.